Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami kelompok 10 dan akan membahas tentang konsep fisika menghormati sifat prima material pada DSC, TTA, dan TGA. Next. Ini perkenalkan saya Muhammad Tata Rizky. Nama Saya saya Muhammad, Muhammad Dimas. nama saya Muhammad Wenzaki Budiman. Nama saya Muhammad Raffi Satria Aditya. Pertama ada DSC. Next. Jadi DSC adalah Differential Scaling Calorimetry, adalah teknik analisis thermal untuk mengukur perubahan sifat bahan akibat perubahan suhu. Teknik ini dilakukan dengan mengukur energi yang diserap atau dilepaskan oleh bahan saat dipanaskan atau didinginkan. Next. Prinsip kerja DSC yaitu bekerja dengan cara mengukur perbedaan aliran panas antara sampel dan referensi saat keduanya dipanaskan atau dinginkan pada laju suhu tertentu. Sampelnya adalah sampel adalah bahan yang akan dianalisis dan referensi adalah bahan inert yang tidak mengalami perubahan termal dalam rentang suhu pengukuran. Next. Konsep fisika yang dipakai yaitu hukum termodinamika yaitu Q sama dengan mc delta T, di mana Q adalah energi yang diukur, M adalah massa bahan, C adalah kapasitas panas, dan delta T adalah perubahan suhu. Sampel yang digunakan yaitu material seperti polimer, logam, keramik, dan bahan farmasi. Kelebihannya yaitu pengukuran yang cepat dan akurat, yang membutuhkan sedikit sampel dan dapat digunakan untuk berbagai jenis material. Kekurangannya yaitu tidak memberikan informasi langsung tentang struktur molekul, membutuhkan kalibrasi yang sangat tepat, dan sulit untuk menganalisis bahan campuran yang kompleks. Selanjutnya ada DTA. Untuk pengertiannya, DTA adalah Differential Thermal Analysis, adalah metode analisis termal yang digunakan untuk mempelajari perubahan fisik atau kimia dalam suatu material ketika material tersebut dipanaskan atau didinginkan. Analisis ini memberikan informasi tentang reaksi endodermik atau menyerap panas atau eksodermik pelepasan panas yang terjadi selama perubahan suhu. Konsep dasar fisika DTA adalah prinsip utamanya mengukur perubahan suhu antara sampel dan referensi inert bahkan yang tidak bereaksi secara termal selama siklus pemanasan atau pendinginan. Hukum fisika yang adalah hukum konduksi konduksi panas Fourier, Q sama dengan min K KA delta T per delta X. Dalam DTA, suhu sampel berubah karena interaksi antara aliran panas eksternal dan proses endodermik atau eksotermik internal. Termodinamik. Yang selanjutnya ada termodinamika. Seperti reaksi endodermik atau eksodermik akan menyebabkan perubahan energi yang terdeteksi sebagai penyimpangan suhu. Selanjutnya ada cara kerja DTA. Yang pertama itu ada persiapan sampel. Sampel material ditempatkan pada wadah kecil bersebelahan dengan bahan referensi inert. Kedua ada pemanasan atau pendinginan. Kedua bahan dipanaskan atau didinginkan pada laju suhu yang sama dalam ruang uji terbang. Yang ketiga ada pengukuran suhu. Untuk sensor suhu yang dipakai adalah termokapel memantau suhu sampel dan referensi. Ada yang selanjutnya ada jika terkena reaksi endodermik, suhu sampel lebih rendah dapat daripada referensi. Jika terjadi reaksi eksodermik, suhu sampel lebih tinggi daripada referensi. Dan terakhir adalah per data. Untuk grafik data menunjukkan perubahan suhu sebagai fungsi suhu dan waktu. Puncak endodermik berada di bawah garis nol, sedangkan puncak eksodermik berada di atas. Keuntungannya yang pertama itu adalah mampu menganalisis berbagai jenis transisi thermal, baik endodermik maupun eksodermik. Alat yang kedua, alat sederhana dan relatif terjangkau dibanding metode lainnya. Ketiga, cocok untuk analisis kuantitatif. Kekurangannya adalah kekurangan kuantitatif dibandingkan DSC karena tidak langsung mengukur aliran panas. Dan kemudian terakhir ada sensitivitasnya tergantung pada desain instrumen dan laju pemanasan. Dan ini adalah contoh grafiknya DTA. Yang ke atas itu exotherm, yang itu, dan yang bawah itu endodermic.
Untuk transisi endodemik itu adalah pelelehan, transisi kaca, dekomposisi, dan sublimasi. Nah, untuk yang eksodermik, kristalisasi pembentukan senyawa baru. Untuk senyawa transisi, temperatur di mana transisi atau reaksi terjadi. Dan karakteristik materialnya untuk mengidentifikasi material seperti tetek leleh atau kristalisasi unik. Dan itu stabilisasi thermal material. Nah, selanjutnya ada TGA. Di sini ada konsep dasar dari perangkat TGA. Prinsip utamanya, pengukuran massa berhubungan langsung dengan fenomena fisik atau kimia seperti dekomposisi, oksidasi, atau penguapan. Hukum kinetika reaksi kimia digunakan untuk memahami laju reaksi termal dan termodinamika reaksi digunakan untuk menganalisis stabilitas materialnya. Nah, jadi pada perangkat TGA ini terdapat tiga komponen utama. Yang pertama ada furnace, pemanas untuk menaikkan suhu secara terkendali. Yang kedua itu ada timbangan mikro yang gunanya untuk mengukur perubahan massa material dengan presisi yang tinggi. Yang ketiga itu ada kontrol atmosfer yang digunakan untuk uh, gas yang reaktif seperti udara atau oksigen dan gas inert seperti argon dan nitrogen. Dan terakhir ada sistem perekaman data yang mencatat perubahan massa terhadap suhu atau waktu. Nah, jadi di sini ada prinsip kerja dari TGA. Yang pertama, sampel diletakkan pada wadah kecil yang tahan suhu tinggi. Selanjutnya, dalam pengaturan atmosfer, dipilih gas inert atau reaktif sesuai tujuan analisis dan kemudian suhu dinaikkan secara linear dengan laju pemanasan tertentu, misalnya 10 derajat Celcius per menit, dan lalu timbangan mikro merekam perubahan massa secara real time. Di sini massanya diukur. Dan terakhir, untuk analisis data, kurva TGA yang mana membandingkan massa dengan suhu atau waktu digunakan untuk mengidentifikasi beberapa proses. Yang pertama itu degradasi, penguapan, reaksi oksidasi, dan juga komposisi material. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil TGA. Yang pertama itu ada laju pemanasan, kemudian ada atmosfer gas, ukuran sampel, dan jenis material, yang mana bisa berupa organik, anorganik, ataupun logam. Dan di sini ada beberapa aplikasi dari TGA pada industri polimer, stabilitas termal, dan degradasi sangat dimanfaatkan, di mana dalam bidang farmasi, analisis zat aktif dan bahan pembantu digunakan, dan pada bidang metalurgi, studi oksidasi logam menggunakan perangkat TGA, dan untuk lingkungan, analisis kandungan air dan karbon juga menggunakan perangkat TGA. Oke, jadi kesimpulannya adalah DSC atau Differential Scan Calorimetry adalah alat ini mengukur panas yang diserap oleh atau dilepaskan selama perubahan fase material dan berguna untuk analisis titik leleh, kristalisasi, dan transisi fase lainnya. Kemudian ada DTA atau Differential Thermal Analysis, yaitu mengukur perbedaan suhu antara sampel dan referensi untuk mendeteksi proses endotermik atau penyerapan panas atau eksotermik atau pelepasan panas. Dan ya, DTA ini cocok untuk studi stabilitas thermal dan reaksi kimia. Dan yang terakhir ada TGA atau Thermogravimetric Analysis, yaitu merekam perubahan massa material akibat pemanasan untuk menganalisis degradasi thermal, penguapan, atau reaksi oksidasi. Dan TGA ini juga digunakan untuk evaluasi komposisi dan stabilitas material. Oke, jadi sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.